Rumah Sakit Harapan Sehat memiliki satu kamar yang tak pernah kosong. Kamar 666. Setiap pasien yang dirawat di sana selalu mengalami hal aneh. Suara bisikan di malam hari, bayangan hitam di sudut ruangan, dan rasa sesak seolah-olah ada seseorang yang duduk di dada mereka saat tidur. Suatu malam, seorang perawat bernama Rina mendapat tugas untuk merawat pasien baru di kamar itu. Seorang pria bernama Anton yang mengalami kecelakaan. Namun, saat dia memeriksa daftar pasien keesokan paginya, nama Anton tidak pernah tercatat. Rekaman CCTV menunjukkan sesuatu yang lebih mengerikan. Malam itu, Rina terlihat berbicara sendiri, mengangkat infus keranjang kosong, dan menyuntik udara ke sesuatu yang tak terlihat. Ketika Rina bertanya pada dokter senior, dia hanya mendapat satu jawaban dingin. Pasien 666 selalu ada di sana. Dia hanya butuh tubuh baru setiap kali ada yang datang. Pasien 666. Kamar yang selalu terisi. Rina baru saja dipindahkan ke Rumah Sakit Harapan Sehat. Sebagai perawat baru yang mendapat shift malam, dia sudah terbiasa dengan keheningan dan suasana mencekam. Namun, ada satu hal yang membuatnya gelisah. Kamar 666. Semua perawat senior enggan membahasnya, dan mereka selalu menolak jika diberi tugas di kamar itu. Malam ini, giliran Rina. Saat memasuki kamar 666, dia mendapati seorang pria terbaring di ranjang. Wajahnya pucat, dan matanya kosong menatap langit-langit. Nama di gelang pasiennya tertulis Anton Raharja. Menurut rekam medis, Anton mengalami kecelakaan dan butuh perawatan intensif. Rina menjalankan tugasnya seperti biasa, memeriksa infus, mengukur tekanan darah, dan mencatat kondisinya. Namun, ada sesuatu yang terasa ganjil. Ruangan itu lebih dingin dibanding kamar lain, dan bau antiseptik yang menusuk hidung bercampur dengan aroma busuk yang samar. Menjelang tengah malam, Rina mendengar suara berbisik. Ia menoleh, tapi hanya ada Anton yang tetap terbaring tak bergerak. Namun, saat Rina berbalik untuk meninggalkan kamar, suara itu terdengar lagi, lebih jelas. "Kembalikan aku." Rina menoleh tajam. Anton masih di tempatnya. Tapi sekarang, kedua matanya tertuju langsung pada Rina dengan tatapan kosong. Dengan jantung berdegup kencang, Rina bergegas keluar dan melaporkan kejadian itu ke perawat senior, Bu Sinta. Bu Sinta hanya menatapnya tanpa ekspresi. "Kamu lihat pasien di kamar 666? Tanyanya dengan suara bergetar. "Iya, pasien Anton. Dia aneh, Bu," jawab Rina dengan suara gemetar. Bu Sinta terdiam lama, lalu menatapnya dengan mata penuh ketakutan. "Rina, kamar 666 kosong sejak 3 tahun lalu. Tak ada pasien bernama Anton di rumah sakit ini." Darah Rina seakan membeku. Dia buru-buru kembali ke kamar itu. Namun saat pintu dibuka, ranjang itu kosong. Tak ada selang infus, tak ada tanda-tanda seseorang pernah dirawat di sana. Namun, saat dia melihat rekaman CCTV, sesuatu yang lebih mengerikan tampak di layar. Di rekaman itu, terlihat Rina berjalan sendirian ke kamar 666, berbicara sendiri, mengangkat kantung infus ke udara kosong, bahkan menyuntikkan sesuatu ke ranjang yang tak berpenghuni. Namun, di satu momen, kamera menangkap sesuatu yang tak seharusnya ada. Bayangan hitam besar berdiri di sudut ruangan, mengawasi Rina. Dengan napas tersengal, Rina berlari kembali ke meja administrasi dan memeriksa daftar pasien. Tak ada nama Anton Raharja. Namun, saat dia menggulir daftar pasien lama, dia menemukan sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Anton Raharja adalah seorang pasien yang meninggal 3 tahun lalu. Di kamar 666, tubuhnya hilang secara misterius. Dan sejak saat itu, setiap pasien yang masuk ke kamar itu selalu ditemukan tewas keesokan harinya dengan wajah ketakutan. Dan saat itu juga,
layar komputer tiba-tiba berkedip-kedip sebelum mati. Namun, sebelum layarnya benar-benar gelap, satu pesan terakhir muncul di layar. "Aku masih di sini. Aku butuh tubuh baru." Ketakutan merayapi tubuh Rina. Dengan tangan gemetar, dia mencoba menutup layar, tetapi komputer itu tiba-tiba menyala kembali dengan suara mendengung keras. Layar kini menampilkan rekaman CCTV lain, bukan dari malam ini, melainkan dari 3 tahun lalu. Di rekaman itu, seorang perawat lain yang wajahnya mirip dengan Rina sedang melakukan hal yang sama, merawat pasien yang tak terlihat. Wajah perawat itu penuh ketakutan, sama seperti yang kini dirasakan Rina. Tiba-tiba, layar menjadi gelap, dan suara samar kembali terdengar dari belakangnya. "Kamu..." Selanjutnya, Rina menjerit, tapi sebelum dia sempat berlari, sesuatu yang dingin mencengkeram bahunya. Kegelapan menelannya. Esok paginya, perawat lain menemukan kamar 666 kembali terisi. Seorang pasien baru terbaring di ranjang, wajahnya pucat, dan matanya kosong menatap langit-langit. Namanya Rina Anjani. Namun, kisah ini belum berakhir. Dalam beberapa hari berikutnya, kejadian aneh terus terjadi di sekitar kamar 666. Perawat yang melewati kamar itu seringkali mendengar suara tangisan lirih, sementara beberapa pasien melaporkan melihat sosok perempuan berdiri di sudut ruangan dengan wajah yang mirip Rina, namun dengan mata kosong dan kulit pucat seperti mayat. Bu Sinta yang menyadari pola ini mencoba mencari tahu lebih dalam. Dia menggali arsip lama rumah sakit dan menemukan sejarah mengerikan di balik kamar 666. Ternyata kamar itu dulunya adalah tempat eksekusi rahasia bagi pasien yang dianggap tidak bisa disembuhkan atau membahayakan rumah sakit. Dokter yang bertanggung jawab atas program itu, Dokter Surya, menghilang tanpa jejak setelah beberapa tahun melakukan eksperimen mengerikan pada pasiennya. Namun, beberapa saksi melaporkan bahwa Dr. Surya masih sering terlihat berkeliaran di sekitar kamar 666. Bukan sebagai manusia, melainkan sebagai bayangan yang menyaksikan penderitaan para korban barunya. Sementara itu, kondisi Rina semakin aneh. Meskipun ia secara fisik masih terlihat seperti dirinya, banyak orang mulai memperhatikan bahwa perilakunya berubah. Dia menjadi pendiam, sering berbicara sendiri, dan terkadang tersenyum tanpa alasan saat berada di sekitar kamar 666. Beberapa perawat mencoba berbicara dengannya, tetapi Rina hanya memberikan jawaban singkat dan misterius, seperti, "Aku tidak bisa pergi. Dia masih di sini. Aku akan menemukan tubuh baru." Malam itu, seorang perawat bernama Dika mendapatkan tugas di kamar 666. Ia merasa ada yang salah sejak pertama kali melangkah masuk. Lampu kamar itu berkedip-kedip, dan hawa dingin menusuk tulangnya. Namun, yang paling mengejutkan adalah saat dia melihat Rina berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan senyum tipis. "Rina, kenapa kamu di sini?" tanya Dika dengan suara gemetar. Rina tak menjawab. Sebagai gantinya, dia berjalan perlahan ke arah Dika. Langkahnya tidak terdengar, seolah-olah dia melayang. Dika mundur selangkah, lalu mendengar suara lain dari arah ranjang. Dia menoleh dan melihat tubuhnya sendiri, terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat dan mata kosong. Dika mencoba berteriak, tetapi suara itu tak keluar. Satu-satunya yang terdengar adalah bisikan lembut di telinganya. "Aku butuh tubuh baru." Esok paginya, seorang perawat baru ditemukan di kamar 666. Wajahnya kosong, tak bernyawa. Dan di sudut ruangan, Rina tersenyum, siap mencari korban berikutnya.